Saya Widya Iswara dari BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, yang hari ini ditugasi untuk memberikan materi terkait dengan pembekalan ya. Intinya adalah pembekalan penyusunan, laporan, dan seminar hasil orientasi P3K. Oke, baik Bapak Ibu, saya izin share screen. Namun demikian saya menggunakan dua device ya, karena ini nggak tahu kenapa ini gangguan jaringan, jadi saya menggunakan tethering HP ini, yang satunya. Nah, oke, baik. Jadi untuk pertemuan hari ini, ya, untuk pertemuan kali ini, saya akan bagi menjadi dua sesi, di mana sesi yang pertama adalah saya akan mereview, ya, terkait dengan pembekalan penyusunan laporan dan seminar. Kemudian 1 jam berikutnya untuk ini kan sampai jam 1:30 ya, sampai 1:30, jadi nanti kita lebih banyak tanya jawab aja nih Bapak Ibu, tanya jawab, dialog untuk lebih memantapkan terkait dengan penyusunan laporan dan seminar. Tapi kalau saya lihat sih, kalau laporan seminar ini simple Bapak Ibu, simple karena hanya orientasi dan file-filenya sudah ada di kantor, tinggal file-file digabung dengan file-file materi yang kemarin Bapak Ibu dapatkan, teori-teori dari kebijakan provinsi dan penyusunan renstra-nya ya, tinggal itu digabung bisa jadi laporan. Tinggal nanti diseminarkan dan produk akhirnya teman-teman punya perjanjian kerja. Mau ngapain nih selama masa kontrak ini, mau ngapain aja. Jadi punya target ya, membuat target kinerja. Oke. Nah, apakah sudah terlihat ya share screen saya? Sudah Bapak. Belum slideshow ya. Belum slideshow. Ini banyak sekali ya, sampai 635-an. Wah, luar biasa ini. Luar biasa nih Bapak Ibu, semuanya antusias ya. Antusias untuk mengikuti sharing. Oke. Nah, yang pertama nanti mereview sebentar deh, kayak dasar hukum, kebijakan, ini sudah disampaikan, jadi saya nggak terlalu fokus ke sana. Fokusnya adalah nanti terkait dengan pelaksanaannya seperti apa. Ya, dan dasar hukumnya ini Bapak Ibu, karena kita itu sebagai bagian dari ASN yang mempunyai 3 fungsi ASN ya. Fungsi pertama adalah sebagai pelayan dan fungsi sebagai pelaksana kebijakan. Oleh karena itu, ya tugas pemerintah adalah memahami peraturan dan melaksanakan peraturan. Fungsi ASN kita, fungsi mau P3K maupun PNS sama, ya fungsinya hanya 3, melaksanakan kebijakan. Oleh karena itu ini dasar hukum kebijakan yang kita jadikan landasan acuan untuk pelaksanaan orientasi, ya. Undang-Undang ASN, kemudian PP 49 terkait manajemen P3K. Nah ini mungkin Bapak Ibu kalau malam-malam nggak bisa tidur ya, silahkan bisa download peraturan-peraturan ini, kemudian download aplikasi text to voice gitu ya, merubah teks menjadi voice, kemudian didengerin sambil tidur. Pagi-pagi sudah paham semua peraturan-peraturan ini gitu ya. Oke, dan mulai dari Undang-Undang ASN, kemudian ada PP-nya, serta Perpres 38 2020, Peraturan LAN 15 tahun 2020, dan Permenpan RB ya, tentang masa hubungan perjanjian kerja P3K, PPPK. Maaf ini kok stop ini ya. Nah, diharapkan materi siang ini setelah mengikuti pembelajaran ini, Bapak Ibu diharapkan mampu menjelaskan laporan hasil orientasi, penyusunan dan
penyajian rancangan hasil orientasi dan pelaksanaan orientasi di tempat kerja ya. Intinya nanti sampai seminar gitu ya. Nah, ini indikator hasil belajarnya. Menjelaskan sistematika laporan, dan yang paling penting Bapak Ibu mampu menyusun laporan. Iya benar Pak, ini screen-nya karena yang di laptop saya ini kendala ini. Oke, saya share kembali ya. Juga putus-putus Bapak. Putus-putus ya? Iya. Nggak tahu Bapak Ibu saya Pak. Juga kurang keras ya Pak. Pak. Di sini jelas Pak. Lancar. Lancar Pak. Jelas. Kurang keras Pak. Di sini lancar jelas. Ada yang jelas, ada yang enggak. Ini ketoknya saya enggak, saya Sini lancar. Lancar Pak, lancar. Oke, lanjut. Nah, ini nanti saya share ya. Bapak Ibu nanti materinya saya share dan ininya juga ya, apa namanya, nanti saya beri nomor kontak saya. Silakan nanti kalau Bapak Ibu mau bimbingan atau mau apa istilahnya ya, tanya jawab coaching penyusunan laporan itu seperti apa, nanti saya beri ininya apa nomor saya ya. Siap Pak, siap. Oke. Mohon maaf tapi ini ada gangguan jaringan Bapak Ibu, makanya saya menggunakan 2 device karena supaya lebih lancar ini ya. Nah, ke materi dulu ya Bapak Ibu sambil proses untuk share screen-nya. Di pedesaan Pak. Jadi kurang jelas. Oke, nggak apa-apa Bu, yang penting orangnya jelas, jaringannya nggak jelas. Di sini lancar Pak, di sini lancar. Oh, kalau orangnya jelas sekali. Nah, itu yang penting Bu. Ya, oke. Semangat, yang penting semangat. Oke Pak, siap. Semoga muncul lagi nih, semoga lancar insya Allah. Karena banyak yang pakai Bu di BPSDM saat ini sedang ada banyak pelatihan ya, latsar, kemudian pelatihan pengawas, kemudian latihan teknis fungsional, jadi waduh, kredit banget yang menggunakan internet banyak banget. Ya, oke. Orientasi P3K dilaksanakan paling lambat 1 bulan. Ini amanat dari peraturan, amanat dari normatif perundang-undangan. Ya, 1 bulan. Makanya ini cepet-cepetan nih ya. Semoga dalam waktu 1 bulan ini Bapak Ibu bisa menyelesaikan orientasi ya. Yang inti pentingnya apa sih untuk diamanatkan dari peraturan untuk orientasi P3K? Inti pentingnya adalah pengenalan fungsi dan tugas ASN-nya, tupoksinya. Kemudian dilakukan hanya sekali selama menjabat P3K, dan yang terpenting adalah pengenalan nilai dan etika pemerintah. Dilakukan sesuai instansi di mana Bapak Ibu bertugas. Ya. Jadi mempunyai kemampuan teknis bidang dan memiliki etika, karena kita di Undang-Undang ASN terikat oleh hak dan kewajiban serta ada nilai-nilai dasar dan kode etik ASN. Jadi kita kerja juga menggunakan etika. Ya. Oke, kemudian, nah, jadi poin pentingnya adalah pengenalan tugas fungsi, pengenalan nilai etika, pemahaman dan penyediaan informasi, mampu mengaktualisasikan nilai-nilai ASN berakhlak, ya, dengan core value-nya sebagai ASN dan dengan employer branding-nya bangga melayani bangsa dengan berakhlaknya, yaitu 7 akronim ya, berorientasi pelayanan, terus akuntabel, kompeten, kemudian loyal, adaptif, dan kolaboratif. Itu nanti berakhlak ini yang diterapkan ketika melakukan kegiatan atau melakukan pekerjaan. Jadi harus loyal, harus berintegritas Bapak Ibu,
kemudian juga berorientasinya kepada pelayanan, melakukan perbaikan terus untuk meningkatkan pelayanan, gitu ya. Oke. Nah, struktur programnya ini yang ada di jadwalnya Bapak Ibu yang sudah dilaksanakan kemarin 2 hari, dan hari ini adalah untuk pembekalan, penyusunan laporan dan presentasi seminar hasil orientasi, kemudian diseminarkan laporannya, dan tenaga pengajarnya ya ada dari Seda, Bapeda, kemudian ada Biro Organisasi tadi kemarin ya, Biro Organisasi, dan ada BKD, dan dari BPSDM penyelenggara, panitia, dan juga ada Widya Iswara selaku melakukan sebagai coachingnya, pembimbingan. Dan mentor dari Bapak Ibu pimpinan ya, pimpinan dari Bapak Ibu. Nah, skenario pembelajaran terbagi menjadi 2 agenda. Agenda yang pertama adalah orientasi secara virtual, memberikan teori-teori, dan ada penugasannya hanya resume ya Bapak Ibu. Learning journal, membuat resume. Kemudian setelah itu nanti setelah orientasi ini selesai, orientasi secara virtual ini selesai, agenda 1 selesai, dilanjut dengan coaching dan mentoring. Coaching dan mentoring. Utamanya yang lebih banyak adalah mentoring. Ya. Jadi belajar dari seniornya untuk meningkatkan kompetensi teknisnya di tempat kerja dan penerapan nilai berakhlak tentunya. Penyelenggaraan orientasi tadi ya sudah dilakukan secara full e-learning 3 hari, dan agenda 2-nya nanti setelah ini Bapak Ibu menulis laporan, menyusun laporan, dan terakhir nanti gongnya adalah diseminarkan. Mekanisnya seperti apa nanti setelah ini. Nah, jadi selama pembelajaran e-learning Bapak Ibu simpan itu materi bahan ajar, bahan bacaannya, penugasan, itu nanti karena akan berkontribusi